Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk di teori permainan lanjutan ya. Sebelumnya kita membahas tentang strategi murni. Sekarang kita membahas tentang strategi campuran. Langsung saja di sini ada sebuah kasus. Bisa kita lihat ya pada tabel. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Kita lihat di sini nilai minimum pada baris A1 ada 2, A2 min 1, dan A3 adalah 1. Kemudian nilai terbesar pada kolom B1 6, B2 5, dan B3 9. Untuk tahap yang di awal ini sama seperti dengan strategi murni. Kita cari dulu nilai terkecil pada baris, kemudian kita cari nilai terbesar pada baris, ya. Kita cari nilai terbesarnya dari minimum baris. Ya, di sini dapatnya 2, maka disebut dengan maksimin. Dan kita cari nilai terbesar pada kolom, dan kemudian kita ambil nilai terkecil dari maksimum kolom tersebut. Ya, kita sebut dengan minimax. Nah, kita lihat di sini angka maksimin dan minimax itu tidak sama, berbeda. Jadi, tidak ditemukannya saddle point, tidak adanya titik pelana. Dalam strategi campuran ini, kita harus mencari nilai dominan. Nah, nilai dominan itu seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Pada suatu kolom yang disebut nilai dominan terhadap kolom lain bila nilai seluruh kolom tersebut lebih kecil dari yang lain, maka kolom yang lebih besar dapat dihapus. Kebalikannya ya, kalau semua nilai pada kolom itu lebih kecil, maka nilai kolom yang lebih besar yang dihapus. Kita lihat di sini kolom B1, B2, B3. Yang mendominasi itu adalah yang lebih besar angkanya adalah di kolom B3 ya. Maka kolom B3 ini akan dihapus. Kita lihat pada baris. Suatu baris disebut dominan terhadap baris lain bila nilai seluruh baris tersebut lebih besar dari yang lain, maka baris yang lebih kecil dapat dihapus. Nah, kita lihat di sini baris A1, A2, A3. Yang terbesarnya dari A1 sama A2, kita lihat yang terbesar adalah A1 ya, dominan ya. A3 sama A2, kita lihat yang terbesar dominannya adalah A3. Maka nilai pada baris yang kecil itu dapat dihapus. Berarti baris A2 kita hapus. Nah, jadi kita lihat permainannya seperti ini jadinya. Nah, perusahaan A ada A1 dan A3, perusahaan B ada B1 dan B2. Kita lihat lagi, kita cari lagi nilai minimum pada baris, nilai maksimum pada baris, nilai maksimin pada baris, dan nilai minimax pada kolom. Kita lihat tidak sama juga. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya untuk menemukan titik pelananya ini ya, ini tidak ditemukan. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini bisa dibaca ya keterangannya. Kita akan strategi campuran ini ya, perlu diingat lagi untuk mencari, bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh kedua perusahaan itu adalah sama gitu ya. Jadi sebelumnya kita pelajarin keuntungan satu perusahaan adalah kerugian pada perusahaan yang lain, itu dia ya. Kita masuk ke perusahaan A ya. Kita umpamakan dengan probabilitas. Jadi anggaplah probabilitas perusahaan A menggunakan strategi A1, maka probabilitas P
sama dengan A1 sama dengan P. Maka probabilitas A1 itu adalah P ya. Dan untuk A3 dengan probabilitas 1 dikurang P. Sama dengan A3 sama dengan 1 kurang P. Nah, jika kita masukkan di tabelnya itu seperti ini. Probabilitas pemain baris perusahaan ataupun pemain A ya. Baris A1 tadi ya, baris A1 itu hasilnya adalah 2. Hasilnya ada 2. Kita umpamakan itu adalah P probabilitasnya. Jadinya 2P ya perkiraannya. Begitu juga di kolom ya. Kalau kita bisa buat di sini, kita buat di atas sini ke bawah gitu ya, itu namanya kan kolom ya. Di sini kolom B2. Kalau di sini tadi kolom B1. Nah, kita lihat di sini 5P ya, probabilitasnya P, perkiraannya jadi 5P gitu. Nah, begitu juga dengan A3 ini, hasilnya 6. Tadi kan diumpamakan A3 probabilitasnya 1 kurang P, maka 6 kali 1 kurang P. Begitu juga yang ini, 1 probabilitasnya 1 kurang P, jadi 1 dikali 1 kurang P. Nah, hasilnya seperti ini ya. 2P tambah 6 kali 1 kurang P, dan 5P tambah 1 dikali 1 kurang P. Nah, bisa diumpamakan ya, kalau di sini kita lihat, itu jadinya kolom B1, dan di sini kolom B2. Nah, jadi di sini ada ketentuannya, titik keseimbangan pemain baris akan tercapai jika penjumlahan kolom B1 dan B2 sama. Ya, ini tadi dia kolom B1, ini kolom B2. Nah, kita mau lihat penjumlahannya sama atau tidak. Jadi di sini untuk selanjutnya, anggaplah jika perusahaan B menggunakan strategi B1, maka keuntungan yang diharapkan A adalah, nah, kita masukkan yang tadi, angka yang tadi. Nah, pertama yang ini, ya. Kan tadi B1 ya, ini kolom B1 ya. Jadi apapun yang strategi yang dilakukan perusahaan A, maka perusahaan B meresponnya dengan strategi B1. Jadi ini dia, 2A1 tambah 6A3. Kita masukkan angka probabilitas tadi, 2P tambah 6 kali 1 kurang P. Nah, 2P turun, kemudian 6 kali 1, 6. 6 dikali min P, sama dengan min 6P. Jadi 6-nya pindah ke sini, 2P ditambah minus 6P jadinya minus 4P. Ini hasil sementaranya. Nah, kita lihat, bila apapun strategi yang digunakan perusahaan A, maka perusahaan B meresponnya dengan strategi B2. Strategi B2 tadi kan kita lihat ya di sini. Mana dia tadi strategi B2-nya ini ya. Nih 5P tambah 1 dikali 1 kurang P. Nah, ini dia. Nah, kita masukkan. Sama seperti yang tadi. 5P tambah 1 kali 1 kurang P. 5P tambah 1. 1 kali 1, 1. 1 dikali minus P jadinya 1P minus 1P. Nah, satunya pindah ke sini. 5P ditambah minus 1P. Jadi plus ya, jadi positif. Jadi 1 tambah 4P. Nah, kedua hasil ini kita masukkan ke persamaannya, kita gabung seperti ini. Jadinya 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Dapatlah hasilnya 5, 6 dikurang 1, 5, 4. Kita masukkan di sini sama dengan ya. Jadi 4P ditambah 4P sama dengan 8P. P-nya jadi 5 per 8 sama dengan 0,625. Itu P-nya ya, P-nya. Jadi sudah kita ketahui P-nya 0,625, maka nilai 1 kurang P adalah 0,375. Nah, kemudian dari persamaan kedua ini kita masukkan ya, hasilnya tadi ini kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi kan 2P tambah 6 kali 1 kurang P. Kita masukkan angkanya 2P. 2 dikali P tadi 0,625 tambah 6. 6 1 kurang P. 1 kurang P tadi adalah 0,375. Hasilnya 3,5. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke persamaan kedua.
Persamaan kedua tadi kan 5P tambah 1 kali 1 kurang P. Jadi 5 kali 0,625 tambah 1 dikali 0,375, hasilnya sama 3,5. Jadi, nah di sini kita lihat ya, keduanya sama ya, menghasilkan keuntungan yang diharapkan adalah sama. Coba diingat di atas bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2. Berarti dengan menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A bisa meningkat menjadi 3,5. Meningkatnya berapa? Meningkatnya 1,5. Nah, bagaimana dengan perusahaan B? Sama seperti yang tadi, ya, kita anggap ya, kita anggap probabilitas perusahaan B menggunakan strategi B1 adalah Q, B1 sama dengan Q, dan probabilitas perusahaan B menggunakan strategi B2 adalah 1 dikurang Q. Beda ya, tadi kita umpamakan dengan P, sekarang kita umpamakan dengan Q. Nah, kita lihat di tabel di sini. Ini kolom B1 dan kolom B2. Kalau kita lihat di baris, nah disinilah baris A1 dan sini baris A2. Jadi titik keseimbangan pemain kolom akan tercapai jika penjumlahan baris A1 dan A3 sama. A1 dan A3 ya maksud saya, sama. Nah, kita masukkan seperti yang tadi nilainya. 2Q tambah 5, 1 kurang Q. Tambah 5 kali 1 kurang Q. Kita masukkan. Persamaannya dapatlah hasilnya 2Q tambah 5 dikurang 5Q adalah 5 kurang 3Q. Dan seperti yang tadi juga, bila apapun strategi yang digunakan B1, maka perusahaan A merespon dengan strategi A3. Strategi A3 tadi kan yang ini, 6B1 tambah 1B2, bisa dilihat lagi nanti di tabel. Ya, 6Q tambah 1 dikali 1 kurang Q. 6Q tambah 1 dikurang 1Q sama dengan 1 tambah 5Q. Nah, kemudian hasilnya kita gabungkan keduanya. Dapatlah Q-nya itu 0,5. Nah, sudah dapat ya Q 0,5. Jadi 1 kurang Q itu berapa nilainya? Ya 1 0,5 juga ya. Nanti bisa kalian cari di sile-sile atau menggunakan kalkulator kalian ya. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi 2Q tambah 5 kali 1 kurang Q. 2Q, Q-nya berapa? 0,5. 5 dikali 1 kurang Q. 1 kurang Q tadi sudah 0,5 ya, jadinya hasilnya adalah 3,5. Dan persamaan kedua sama seperti itu juga caranya. Nah, 6Q tambah 1 dikali 1 kurang Q. 6 dikali 0,5 tambah 1 dikali 0,5. Hasilnya 3,5. Nah, dapat hasilnya sama ya. Bisa kita perhatikan ya, bahwa keduanya menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yakni sebesar 3,5. Nah, perlu diingat lagi ya, sebelum menggunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B adalah sebesar 5. Berarti dengan kerugian strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B bisa menurun sebesar 1,5 menjadi 3,5. Nah, diingat lagi, keuntungan suatu perusahaan adalah kerugian perusahaan lainnya. Jadi kita mencari keuntungan satu perusahaan dan mencari kerugian perusahaan lainnya supaya bisa diantisipasi dan dihindari. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, boleh diulang-ulang, pakai sele-sele, jangan hanya ditonton saja. Mudah-mudahan bisa untuk dipahami dan bisa untuk dicerna ya. Sampai di sini materi tentang strategi campuran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.